Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik sekolah minggu semuanya? Kakak berharap adik-adik semuanya di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan diberkati Tuhan selalu. Amin. Dan adik-adik, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan lagi ya. Jadi sebelum kita mendengarkannya, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo adik-adik, siapkan hati dan duduk dengan sopan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar lagi firman Tuhan bersama. Tolong kami ya Tuhan. Tolong juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang akan bercerita. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa bersama-sama. Kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo buka Alkitabnya di dalam kitab Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-56 dengan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Baiklah adik-adik, kita akan dengarkan ceritanya ya. Yairus adalah seorang pemimpin di Bait Allah di Kapernaum. Putrinya baru saja berusia 12 tahun dan sekarang sedang sakit adik-adik. Sakitnya parah dan sekarang ia sekarat. Meskipun banyak orang tidak menyukai Yesus dan enggan untuk meminta pertolongannya, tetapi Yairus tetap mau mencari Yesus dan meminta bantuannya. Yesus mengunjungi daerah demi daerah dan sekarang ia dan murid-muridnya sedang mengunjungi daerah seberang Danau Galilea. Dan sangat banyak orang yang menunggu kedatangan Yesus di sana, di Kapernaum. Setibanya di Kapernaum, datanglah seorang laki-laki bernama Yairus. Ia tersungkur di kaki Yesus. Ia memohon dengan sangat agar Yesus mau datang ke rumahnya dan menyembuhkan putrinya yang sedang sakit parah, bahkan sedang sekarat. Yairus dan Yesus pun menerobos kerumunan banyak orang itu dan pergi ke rumah Yairus. Dan tahukah adik-adik, walaupun mereka menerobos kerumunan itu, dalam perjalanan mereka tetap dikerumuni orang banyak. Karena orang banyak itu masih tetap mengejar-ngejar Yesus dan berbondong-bondong mengikut Yesus. Dalam kerumunan itu ada seorang perempuan yang setelah sakit selama 12 tahun. Ia sakit pendarahan. Berbagai cara telah ia lakukan, pergi ke dokter, minum obat-obatan. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk pergi berobat adik-adik. Semuanya ini ia lakukan agar ia bisa sembuh dari sakitnya. Karena ia sangat menderita adik-adik, tetapi sayang kesembuhan tidak juga ia dapatkan. Malahan sekarang sakitnya semakin parah ketika ia tahu bahwa di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu ada Yesus di sana. Ia berusaha dengan susah payah menerobos kerumunan orang banyak itu. Ia ingin menemui Yesus. Asal aku menjamah jubahnya saja, aku pasti sembuh, katanya dalam hati. Ia berusaha mendekati Yesus untuk menyentuhnya. Ia sangat berharap bahwa aksinya ini tidak ketahuan, baik oleh Yesus bahkan murid-muridnya. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubah Yesus. Dan seketika itu juga sakitnya menjadi sembuh adik-adik. Apakah Yesus tidak mengetahui aksi dari perempuan ini adik-adik? Ternyata ketika wanita ini berharap bahwa ia tidak ketahuan, tetapi justru Yesus mengetahuinya bahwa ada seseorang yang telah menyentuhnya. Kira-kira apa ya adik-adik yang membuat Yesus mengetahui bahwa ada seseorang yang telah menyentuhnya dengan tujuan tertentu? Karena di situ kan banyak orang yang berhimpit-himpitan dengan Yesus. Ternyata inilah alasannya adik-adik. Karena ketika wanita tadi menyentuh jubah Yesus, Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Hal inilah yang membuat Yesus menoleh ke tengah-tengah kerumunan orang banyak itu adik-adik dan bertanya, "Siapakah yang telah menyentuh aku?" Dan murid-muridnya pun menjawab, "Guru,
banyak orang di sini dan mereka berdesak-desakan dengan engkau. Mengapa guru bertanya seperti itu? Siapakah yang telah menyentuh aku? Tentulah ada yang menyentuh engkau, guru, karena kita di sini berdesak-desakan. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, tidak, seseorang telah menyentuh aku. Perempuan itu mendengar apa yang dikatakan Yesus. Ia datang dengan gemetar dan tersungkur di kaki Yesus. Ia mengakui di depan orang banyak bahwa dialah yang telah menyentuh Yesus. Dan sekarang ia telah sembuh, kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus dan beberapa orang yang ada di sana. Luar biasa ya adik-adik. Dan Yesus pun berkata kepada perempuan itu, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, seseorang datang dengan membawa kabar buruk kepada Yairus. Yairus, anakmu itu sudah mati, kata orang tersebut. Sudahlah, jangan ganggu guru lagi, biarkan mereka pergi. Wah adik-adik, ternyata anak Yairus yang dia sayang itu telah mati. Yairus pasti sangat sedih dengan kepergian anaknya itu. Tetapi ketika Yesus mendengar kabar tersebut, Yesus menghibur Yairus. Yesus berkata, jangan takut. Dan mereka pun meneruskan perjalanan mereka. Mereka pergi ke rumah Yairus. Setibanya di sana, di rumah Yairus sudah terkumpul banyak orang yang datang untuk melayat. Mereka meratap dan menangis. Tetapi Yesus berkata, janganlah meratap lagi, sebab dia tidak mati, melainkan dia hanya tertidur. Mereka semua menertawakan Yesus karena mereka semua tahu bahwa sesungguhnya anak itu sudah mati. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan bahwa anak itu hanya tertidur? Kemudian Yesus memanggil Petrus, Yohanes, Yakobus, dan kedua orang tua anak itu untuk masuk ke dalam rumah. Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, anakku, bangunlah. Dan adik-adik, apakah yang terjadi? Ternyata anak itu benar-benar bangkit adik-adik. Dan ia hidup. Semangatnya pun kembali. Dan ia segera berdiri. Semua orang-orang yang ada di situ terkejut dengan kejadian tersebut. Kemudian Yesus menyuruh orang tuanya yang masih syok dengan kejadian yang baru saja terjadi di depan mereka. Yesus meminta mereka untuk segera memberikan sesuatu kepada anak itu untuk dimakan. Tetapi anehnya Yesus memberi pesan kepada semua orang yang ada di sana supaya jangan menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Adik-adik, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang iman seorang perempuan yang telah mengalami sakit yang bertahun-tahun. Pertemuannya dengan Yesus mengubah segalanya. Begitu juga kita belajar dari iman Yairus. Ia telah berusaha mencari Yesus karena ia tahu Yesus sanggup menolongnya. Dan dari kedua kisah ini kita bisa melihat bahwa pencarian mereka tidak menjadi sia-sia. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, memang hidup mereka telah diubahkan. Kesembuhan terjadi. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh belajar lagi tentang iman kepada Tuhan. Biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami. Kami boleh mempercayai Tuhan dengan iman yang sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Haleluya. Amin.